Selamat malam saudara, Maluku Antar Nusa kembali menjumpai Anda di hari ini Selasa 8 November 2016. Beragam berita hasil liputan tim redaksi kami saat lagi dapat Anda simak dan ikutilah kilas berita utama Maluku Antar Nusa malam ini. Kasus pembelian tanah dan gedung Bank Maluku disidangkan Tipikor Ambon. Kebijakan moratorium menyebabkan naiknya angka kemiskinan. Informasi tadi akan kami rangkai dengan sejumlah berita menarik lainnya. Saya Henry Nanlo, inilah Maluku Antar Nusa selengkapnya. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon menyidangkan kasus korupsi pembelian tanah dan gedung Bank Maluku di Surabaya dengan terdakwa Idris Rolobesi berlangsung sore tadi. Sidang kali ini dengan agenda pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum. Idris Rolobesi terdakwa kasus korupsi pembelian tanah dan gedung Bank Maluku di Surabaya akhirnya disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon Selasa sore. Sidang kali ini dengan agenda pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum menyatakan terdakwa Idris Rolobesi bersama Hence Toisuta telah melakukan tindak pidana korupsi. Jaksa menjelaskan pada bulan Desember 2014 lalu, terdakwa Idris Rolobesi menerima aliran dana dari Hence Toisuta sebesar 250 juta rupiah. Aliran dana itu merupakan sisa dari pembelian tanah dan gedung Bank Maluku di Surabaya sebesar 49 miliar rupiah. Dana 250 juta rupiah itu dipergunakan untuk keperluan pribadi dari terdakwa. Selain itu juga Jaksa Penuntut Umum menegaskan terdakwa telah melanggar ketentuan direksi dan Kepres tentang pengadaan barang dan jasa. Terdakwa saat itu selaku Direktur Umum Bank Maluku tidak melaksanakan pelelangan dalam pembelian tanah dan gedung Bank Maluku di Surabaya. Dengannya negara dirugikan miliaran rupiah. Menyikapi pembacaan dakwaan tersebut, tim kuasa hukum terdakwa menyatakan siap mengajukan eksepsi. Kuasa hukum Idris Rolobesi, Hamdani Laturwa menegaskan seluruh saksi dalam BAP akan dihadirkan dalam sidang kasus pembelian tanah dan gedung Bank Maluku di Surabaya. Bertetapan hati mengharapkan agar semua saksi yang tercatat namanya dalam BAP harus dihadirkan seluruhnya agar kita dapat mengetahui kebenaran material yang sesungguhnya tanpa terkecuali kalau mencari law enforcement penegak hukum yang baik itu harus kita hadir, jangan sembunyi di belakang rumah, janganlah. Harus hadir, dia harus patuh dan taat kepada hukum sebagai saksi terbaik. Apapun dia jabatannya dia harus hadir, seperti itu. Sidang pembacaan dakwaan akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda pembacaan eksepsi dari kuasa hukum terdakwa. Panile Tahid melaporkan. Kebijakan moratorium di bidang perikanan oleh Menteri Perikanan menyebabkan naiknya angka kemiskinan di Maluku. Gubernur Maluku Syed Asagaf menegaskan banyak ikan yang tidak bisa ditangkap karena pemberlakuan moratorium tersebut. Di sisi lain, sebagian besar masyarakat kehilangan mata pencarian. Banyak ikan di daerah ini yang tidak bisa ditangkap dengan diberlakukannya moratorium di bidang perikanan oleh pemerintah pusat. Kebijakan yang ditempuh pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan berdampak terhadap naiknya angka pengangguran di Maluku. Gubernur Maluku Syed Asagaf menegaskan dengan pemberlakuan moratorium tersebut, sebagian besar masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan kehilangan mata pencaharian. Akibatnya, angka pengangguran di Maluku senantiasa fluktuatif dan cenderung meningkat. Bila awal tahun ini angka kemiskinan hanya 18%, kini mengalami peningkatan menjadi 19%. Syed Asagaf menegaskan masalah ini pada peresmian kantor Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Maluku. Gubernur Maluku Syed Asagaf berharap pemerintah pusat segera mencabut moratorium tersebut agar sektor perikanan dapat kembali menggeliat di daerah ini.
Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Maluku, Romelus Farfar, menyatakan pihaknya akan terus berinovasi agar sektor perikanan yang merupakan unggulan dapat berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah ini. Kantor Dinas Perikanan dan Kelautan Maluku yang diresmikan dibangun di atas lahan seluas 10.480 meter persegi dengan luas bangunan 2.665 meter persegi. Gedung berlantai 4 ini dibangun dengan dana APBD Provinsi Maluku senilai 19 miliar rupiah. Pembiayaan pembangunan kantor Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Maluku dilakukan dalam 2 tahun anggaran. Untuk tahap pertama 7 miliar rupiah lebih dan tahap kedua mencapai 11 miliar rupiah lebih. Gedung yang cukup representatif ini dibangun dengan model konstruksi beton plat masa kini. Boy Nahrum, Unga melaporkan. Pemirsa, berikut ini dapat Anda ikuti deklarasi kampanye damai Pilkada Maluku Tengah dan kampanye dialogis calon wali kota dan wakil wali kota Ambon dalam segmen Pemilu Kada 2017. Deklarasi Pilkada berintegritas dan damai di Maluku Tengah baru-baru ini dilakukan dengan hanya satu pasangan calon bupati dan wakil bupati. Pasangan calon bupati dan wakil bupati Tuasikal Abua Marlatu Leleuri yang disapa Tulus maju sebagai calon tunggal pada Pilkada serentak 2017 mendatang. Pasangan petahana Tuasikal Abua Marlatu Leleuri maju sebagai calon tunggal dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Maluku Tengah 2017 mendatang. Pasangan yang disapa Tulus Sabtu pekan lalu menandatangani deklarasi pilkada berintegritas dan damai dalam deklarasi pilkada yang dipusatkan di lapangan Nusantara Masohi. Dengan dilakukannya deklarasi pilkada damai dan berintegritas ini, maka pasangan calon bupati dan wakil bupati Maluku Tengah Tuasikal Abua Marlatu Leleuri siap melakukan kegiatan kampanye pada tanggal 5 hingga 11 Februari mendatang. Ketua KPUD Maluku Tengah Ridwan Tomagola menyatakan kampanye mesti dilakukan dengan santun dan meminimalisasi golput. Sementara Komisioner KPU Republik Indonesia Hasim Asyari menyatakan proses pemilihan terhadap pasangan tunggal dengan lawan kotak kosong pernah terjadi dan kali ini terjadi lagi di Maluku Tengah. Sesuai putusan Mahkamah Konstitusi, jika hanya satu pasangan calon yang mengikuti pilkada, maka rakyat hanya memilih setuju atau tidak setuju pada format surat suara. Itu format atau desain surat suara sudah seperti itu. Jadi dalam surat suara itu ada dua pilihan, setuju atau tidak setuju. Nah, ada foto dan nama calon tunggal itu. Kemudian di bawahnya di pilihannya itu setuju, satu kotak, satu kolom. Kemudian tidak setuju kolom yang lain. Jadi tidak ada kotak kosong, nggak ada. Kotaknya cuma satu, pilihannya setuju atau tidak setuju. Penjabat Bupati Maluku Tengah M. Saletio menyatakan deklarasi pilkada berintegritas dan damai telah berjalan dengan baik. Hal ini menjadi langkah awal yang baik pula untuk mewujudkan pilkada damai dan pemimpin yang baik di bumi Pamahanu Nusa. Saletio mengajak seluruh tim pemenangan dan kampanye untuk melakukan kampanye secara jujur, adil dan mengutamakan semangat orang basudara. Mensyukuri bahwa proses ini bisa berjalan dengan baik, lancar, tertib. Semoga ini awal yang baik dalam proses pilkada yang kita semua inginkan bisa mewujudkan pemimpin yang terbaik. Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tuasikal Abua Marlatu berakronim Tulus diusung 10 partai politik antara lain PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, Demokrat dan Hanura. Kendati hanya calon tunggal, namun pasangan Tulus mesti berjuang untuk memenangkan hati rakyat dan memenangkan Pilkada Kabupaten Maluku Tengah 2017. Jak Tamaela melaporkan.
Pasangan Paparisa Baru menggalang dukungan dengan menggelar kampanye tatap muka bersama warga Romean di Kota Ambon Minggu malam. Warga yang bernaung dalam Persekutuan Perkumpulan Persaudaraan Romean P3R menyatakan dukungan terhadap pasangan Paparisa Baru memenangkan Pilkada 2017. Ketua Persekutuan Perkumpulan Persaudaraan Romean P3R di Kota Ambon, John Terry, menyatakan figur Richard Luanapesi sebagai calon wali kota Ambon yang berpasangan dengan Syarif Adler, calon wakil wali kota Ambon, perlu dipertahankan. Pasalnya figur tersebut telah terbukti memberikan banyak perubahan di kota Ambon. Perubahan ini pun dinikmati bukan hanya oleh warga Romean, namun seluruh warga kota Ambon. Warga Romean Maluku Tenggara Barat di kota Ambon menyatakan tekad dan komitmen untuk mendukung pasangan nomor urut 1 berakronim Paparisa Baru pada proses Pilkada Kota Ambon yang akan berlangsung pada 15 Februari mendatang. Calon Wakil Wali Kota Ambon Syarif Adler dalam orasinya menyatakan keberhasilan pasangan Paparisa akan menjadi keberhasilan warga Romean yang memberi dukungan suara bagi pasangan itu. Pada kesempatan itu, Persekutuan Perkumpulan Persaudaraan Romean P3R di Kota Ambon mengukuhkan pasangan Paparisa Baru sebagai sesepuh mereka. Calon Wali Kota Ambon Richard Luanapesi menyampaikan rasa hormatnya menjadi bagian dari warga Romean Maluku Tenggara Barat di Kota Ambon. Menurutnya, Paparisa dengan program prioritasnya akan membenahi lagi berbagai kekurangan pada periode sebelumnya jika dikehendaki Tuhan terpilih untuk memimpin kota ini satu periode mendatang. Melkilatus Awole, Sarles Bolaman melaporkan. Kondisi jalan yang kurang memungkinkan untuk dilalui tak menyurutkan niat paslon Pantas melakukan tatap muka dengan warga masyarakat Dusun Mahia, Kecamatan Nusa Niue, Sabtu siang. Dengan berkendara roda 2, pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Paulus Kastanya dan Samlato Konsina mengunjungi warga masyarakat Dusun Mahia, Kecamatan Nusa Niue, Sabtu siang. Kedua paslon ini terpaksa berkendara roda 2 karena kondisi jalan menuju Desa Mahia tidak memungkinkan untuk dilewati kendaraan roda 4. Kondisi jalan yang rusak ini adalah salah satu permasalahan warga Kota Ambon, khususnya warga masyarakat Mahia dan sekitarnya yang belum terselesaikan selama ini. Kedatangan Pantas di Dusun Mahia ini disambut warga setempat dengan musik toto buang, musik khas orang Ambon. Jiwa merakyat Pantas terlihat saat poli sapaan dari Paulus Kastanya dan Samlato Konsina menelusuri jalan setapak Dusun Mahia dengan menyalami warga satu persatu. Di hadapan warga Mahia, poli mengatakan niat mereka untuk mengunjungi warga Kota Ambon dalam rangka menjalin hubungan persaudaraan dan menyampaikan sejumlah program Pantas calon pemimpin Kota Ambon 5 tahun mendatang. Satu di antara program Pantas adalah penyediaan lapangan kerja yang luas dengan mengembangkan ekonomi kreatif dan membangun industri kreatif, baik itu di bidang musik, tarian, kuliner lokal, dan lain-lain. Hal senada juga disampaikan calon wakil wali kota Ambon Samlato Konsina. Pembenahan kota Ambon telah dilakukan pemerintah kota Ambon. Saatnya kini Pantas dengan program-program prioritas mereka akan berbuat lebih untuk rakyat bagi peningkatan kesejahteraan warga masyarakat dan pengembangan kota Ambon ke arah yang signifikan. Devi bin Umar dan Ongen Limba melaporkan. Baik saudara, demikian tadi segmen Pemilu Kada 2017. Kita beralih ke berita lainnya. Komisi 3 DPRD Kota Ambon mempertanyakan pembangunan pagar sekolah di Hatiwe Kecil kepada pihak Dinas Tata Kota Ambon. Komisi 3 DPRD Kota Ambon menilai pembangunan pagar sekolah tersebut tidak sesuai dengan ketentuan. Rapat kerja antara Komisi 3 DPRD Kota Ambon dengan pihak Dinas Tata Kota dan 4 kepala sekolah untuk membahas pembangunan pagar di SD Negeri 1, 2, 34 dan SD Negeri 86 di Negeri Hatiwe Kecil. 4 sekolah dasar tersebut berada dalam satu komplek. Pembangunan pagar sepanjang 192 meter menggunakan anggaran tahun 2016 sebesar 248 juta rupiah lebih. Komisi 3 menilai pembangunan pagar tersebut tidak memenuhi syarat kualitas dan tidak dikoordinasikan dengan pihak terkait.
temuan Komisi 3 DPRD Kota Ambon tersebut saat mereka melakukan pengawasan kemarin. Anggota Komisi 3 DPRD Kota Ambon Leonora Farfar mengatakan banyak kekurangan yang terjadi dalam pembangunan pagar di komplek persekolahan di negeri HTW kecil. Selain kualitas yang tidak tertanggung jawab, juga prosedur pelaksanaan proyek tidak transparan. Pada saat komisi melakukan kunjungan kerja ke lokasi-lokasi tersebut, itu bukan proyek baru, tapi itu sepertinya cuma tambal sulam yang dilakukan oleh pihak ketiga, dan kami juga sangat menyesalkan hal ini. Tentunya pada saat sebelum mengerjakan sesuatu, ini juga kan harus berkoordinasi dengan lokasi-lokasi yang terkait, pimpinan-pimpinan yang ada di lokasi-lokasi terkait. Dalam hal ini kan kepala sekolah, karena di situ dalam lokasi itu ada 4 kepala sekolah dalam hal ini. Tapi mereka tidak pernah berkoordinasi, tiba-tiba saja seperti terjadi sulap. Sudah ada pagar, sudah selesai dibangun, tidak ada juga papan proyek, dan kami sangat menyesalkan tentang hal ini. Sekretaris Dinas Tata Kota Ambon mengatakan proyek itu dilaksanakan sesuai dengan prosedur. Pagar sekolah dibangun baru setinggi 1,25 meter. Di lapangan pembangunan pagar justru melanjutkan bangunan lama. Kontraktor tidak membangun baru pagar dimaksud, namun melanjutkan pagar lama yang telah ada dari 1,5 meter menjadi 2,75 meter. Ketinggian pagar menurut Komisi 3 DPRD Kota Ambon rawan ambruk karena berdiri di atas bangunan lama. Julius Padaunan dan Junaidi Asril melaporkan. Puluh finalis Putri Indonesia Maluku mengunjungi kantor LPP TVRI Stasiun Maluku di Gunung Nona kemarin. Saat kunjungan tersebut, para finalis Putri Indonesia ini diperkenalkan proses produksi acara yang dilakukan TVRI. Para finalis Putri Indonesia tahun 2017 di Maluku saat ini telah dikarantina. Dalam mengisi masa karantina tersebut, 20 finalis Putri Indonesia Maluku tahun 2017 melakukan kunjungan ke kantor LPP TVRI Stasiun Maluku yang berlokasi di Gunung Nona kemarin. Kedatangan mereka disambut Kepala LPP Stasiun Maluku dan staf. Saat silaturahmi itu, Kepala LPP TVRI Stasiun Maluku Akbar Sahidi mengatakan para finalis Putri Indonesia yang mewakili sejumlah kabupaten kota di Maluku ini patut berbangga karena bisa menjadi duta bagi daerah yang diwakilinya. TVRI Stasiun Maluku akan memanfaatkan para finalis Putri Indonesia ini untuk bisa mempromosikan potensi keanekaragaman yang dimiliki di masing-masing daerah. Untuk mewujudkan hal itu, maka TVRI akan menjalin kerjasama dengan pemerintah kabupaten kota di Maluku. Kita ingin pengalaman ini bisa dimanfaatkan nantinya ketika TVRI melakukan liputan-liputan ke daerah masing-masing. Ya. Kenapa tidak kita bisa kolaborasi? Kenapa tidak kita merger untuk bisa ya katakan mereka ini kita jadikan penyiar di sana gitu. Atau ini juga menjadi cikal bakal kita bisa melakukan pendekatan dengan pemerintah daerah, mereka akan mempromosikan daerah masing-masing. Jadi kita akan rekam sekitar 2-3 menit sampai 5 menit di daerahnya masing-masing dengan busananya masing-masing. Tiap-tiapnya bisa memperkenalkan, tidak bisa menjual apa yang menjadi potensi di daerah masing-masing. Panitia Audisi Putri Indonesia Maluku tahun 2017, Yohan Pesulima mengatakan audisi Putri Indonesia yang diselenggarakan oleh KNPI Maluku pada tahap awal diikuti oleh 86 peserta. Setelah melalui proses seleksi, terpilih 20 peserta yang akan berlaga di babak grand final Rabu malam. Para finalis yang lolos itu berasal dari Kota Ambon, Maluku Tengah, Maluku Tenggara Barat, Maluku Barat Daya, Seram bagian Barat, Tual, dan Maluku Tenggara. Dari 86 peserta yang mendaftar itu dari seleksi administrasi sampai pada audisi ini menghasilkan 20 finalis, ya, itu seleksinya dari 11 kota kabupaten. Dalam kunjungan ke TVRI, para finalis Putri Indonesia ini diperkenalkan dengan produksi acara yang dilakukan oleh TVRI. Bahkan para finalis ini diajak untuk melihat langsung proses produksi acara yang sedang berlangsung di studio. Frida Raiman, Cak Tamaila melaporkan.
Bimbingan konseling hingga saat ini masih terkesan belum mendapat tempat yang sejajar dengan mata pelajaran lain di sekolah-sekolah. Bimbingan konseling masih lebih banyak mengatasi persoalan yang dihadapi siswa di sekolah. Guru bimbingan konseling sesungguhnya bertugas untuk mengarahkan siswa dalam menghadapi mata pelajaran dan masalah yang mereka hadapi sehari-hari. Guru bimbingan konseling pun harus mendapatkan alokasi waktu 2 kali jam pelajaran pada masing-masing kelas. Hal ini penting untuk mengarahkan siswa dalam menghadapi berbagai persoalan termasuk mata pelajaran di sekolah. Setiap siswa berhak untuk mendapatkan bimbingan konseling. Bimbingan konseling tidak terbatas pada mereka yang menghadapi persoalan di sekolah ataupun dalam keluarga mereka. Penegasan tersebut disampaikan Ketua Umum Asosiasi Bimbingan Konseling Indonesia Profesor Dr. Mungin Edi Wibowo kepada TVRI hari ini seusai melantik pengurus APKI Maluku. Bimbingan konseling melalui konselor akan membantu peserta didik untuk memilih dan mengambil keputusan kelompok peminatan mata pelajaran dan lintas peminatan serta pendalaman. Nah, dari situlah nanti akan bisa membuat peserta didik itu the right man on the right place. Jadi memasuki kelompok mata pelajaran yang diminati sesuai dengan kondisi dirinya dan sesuai dengan tuntutan yang ada. Konseling tidak hanya untuk membantu mengatasi masalah, tapi yang lebih penting adalah mencegah para peserta didik untuk terhindar dari masalah. Maka di situ diberitahu cara-cara belajar yang baik, bagaimana cara mengendalikan diri yang baik, bagaimana cara bergaul yang baik, bagaimana cara merencanakan yang baik, dan juga diinformasikan berbagai macam hal tentang sesuatu yang terjadi di lapangan agar dia bisa paham. Maka ada unsur pemahaman. Belakangan guru bimbingan konseling di sekolah-sekolah seringkali diposisikan hanya untuk mengatasi masalah yang dihadapi siswa. Mereka tidak mendapatkan alokasi waktu khusus untuk bertatap muka dengan siswa pada masing-masing kelas. Pengurus Asosiasi Bimbingan Konseling Maluku yang dilantik hari ini masing-masing Nikodemus Hukubun sebagai ketua dan Paul Arianto Lisai sebagai sekretaris. Mereka yang dilantik hari ini untuk menahkodai Asosiasi Bimbingan Konseling Indonesia Daerah Maluku periode 2016-2020. Pelantikan pengurus dirangkai dengan seminar nasional dengan tema aktualisasi bimbingan konseling dalam kurikulum 2013. Julius Padaunan dan Junaidi Asril melaporkan. SMK Negeri 5 Ambon saat ini telah merambah ke dunia usaha. Hal ini dibuktikan dengan dibukanya Biro Perjalanan Umum milik sekolah tersebut. Sekolah kejuruan diberikan peluang dan kesempatan untuk berinovasi. Hal tersebut didasarkan pada Inpres nomor 9 tahun 2016 tentang revitalisasi SMK yang mengarah pada sistem kurikulum berbasis Teaching Factory. Peluang itu dimanfaatkan SMK Negeri 5 Ambon untuk membuka usaha Biro Perjalanan. Biro Perjalanan itu nantinya dijadikan sebagai tempat pelatihan dan penunjang praktik para siswa. Penegasan tersebut disampaikan oleh Kepala SMK Negeri 5 Ambon, Elsina Aunalal, pada saat syukuran dan launching travel Anailo Arika dan syukuran HUT SMK Negeri 5 Ambon yang berlangsung Senin siang. Pembukaan Biro Perjalanan bukan semata-mata bisnis untuk mendapatkan keuntungan, namun lebih ditekankan pada pelatihan bagi siswa dalam praktek. Aplikasi dari ilmu dan pengalaman yang didapat para siswa lewat Biro Perjalanan itu bisa mereka kembangkan di kemudian hari. Travel Anailo Arika SMK 5 ini hadir bukan untuk menjadikan sebuah persaingan dengan travel-travel yang terlebih dahulu sudah ada. Tetapi kami lebih fokus kepada bagaimana proses pembelajaran siswa di sekolah sesuai dengan bidang keahlian yang sudah dia tekuni atau yang akan dia tekuni di sekolah menengah kejuruan, khususnya SMK 5 yang mempunyai salah satu program keahlian itu usaha perjalanan wisata. Peluncuran Biro Perjalanan yang dinamakan Anailo Arika dan syukuran HUT SMK 5 dibuka oleh staf ahli Wali Kota Ambon, Angga Noto Ura. Menurutnya, Biro Perjalanan itu turut mendukung salah satu program pemerintah Kota Ambon, khususnya membantu pengembangan sektor pariwisata. Selain itu, SMK 5 telah menyiapkan tenaga yang terampil pada saat terjun
di dunia usaha nantinya. Diharapkan para siswa dapat belajar sebagaimana berada pada dunia industri, khususnya industri perjalanan pariwisata di daerah ini. Angga Noto Ura mengharapkan agar saat lulus siswa bisa mandiri melalui usaha skala kecil, termasuk membuka biro perjalanan. Sekolah bisa bekerja sama dengan berbagai perusahaan lainnya seperti Asita dan maskapai penerbangan untuk kelancaran usaha itu. Sarlas Bolaman melaporkan. Rukun Santo Yohanes Paulus Paroki Santo Yosep Paso Minggu sore menerima arak-arakan Arca Yesus Sang Raja Semesta Alam. Kunjungan Arca Yesus Raja Semesta Alam ini dalam rangka menyambut Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam 20 November mendatang. Arca Yesus Raja Semesta Alam Sabtu sore diarak Rukun Santo Petrus menuju Rukun Santo Yohanes Paulus Paroki Santo Yosep Paso. Kunjungan Arca Yesus Sang Raja Semesta Alam ini disambut jemaat Rukun Santo Yohanes Paulus dengan sukacita. Kunjungan Arca Yesus ini dalam rangka menyambut Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam 20 November mendatang. Setelah diterima oleh jemaat Rukun Santo Yohanes Paulus, Arca Yesus Sang Raja Semesta Alam kemudian diarak menuju rumah Ketua Rukun Santo Yohanes Paulus di Desa Paso. Ketua Paroki Santo Yosep, Pastor Fransiskus Kandunmas mengatakan, kunjungan Arca Yesus Sang Raja Semesta Alam ke rukun yang ada di Paroki Santo Yosep ini merupakan agenda tahunan sejak tahun 2013 lalu. Hal ini dilakukan untuk menyambut salah satu hari besar keagamaan umat Katolik. Tujuannya adalah menghidupkan kembali semangat dan iman umat kepada Yesus Kristus, Raja Semesta Alam. Momen ini juga mengingatkan umat terhadap Yesus yang senantiasa mengunjungi dan solidar terhadap umatnya. Pastori Paroki Santo Yosep Paso juga mengatakan, Yesus datang bukan saja kepada kelompok tertentu, tetapi bagi semua orang. Umat juga harus bersyukur karena selama bulan ini Yesus ada di tengah-tengah umatnya di paroki ini. Keberadaannya di paroki itu untuk menjawab gumulan umat selama ini. Dengannya diharapkan umat mempersiapkan diri secara baik dalam menyambut Yesus Sang Raja Semesta Alam. Dalam rangka untuk menerima Arca Kristus Raja ini dari rukun ke rukun atau dari stasi ke stasi, tentu umat juga telah mempersiapkannya dengan baik. Diharapkan agar supaya dalam kunjungan Kristus Raja ini umat senantiasa mempersiapkan hati lewat doa-doa mereka. Mereka berdoa, menyampaikan, menseringkan pengalaman kehidupan mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, momen Kristus Raja ini juga menjadi kesempatan bagi masing-masing rukun untuk mengevaluasi kehidupan rukun mereka. Mereka akan mengadakan pemilihan badan pengurus baru. Tentunya lewat kehadiran Kristus Raja ini kiranya diharapkan agar supaya Tuhan Yesus sungguh-sungguh menerangi hati mereka, membuka pikiran mereka untuk menentukan kelangsungan kehidupan umat di rukun maupun di paroki ini tentu dalam terang dan semangat kasih Tuhan. Arak-arakan Arca Yesus Raja Semesta Alam yang diarak warga Rukun Santo Yohanes Paulus itu diikuti dengan tarian warga rukun itu. Setelah melalui perjalanan yang cukup melelahkan, akhirnya Arca Yesus Sang Raja tiba di kediaman Ketua Rukun Santo Yohanes Paulus Paroki Santo Yosep Paso. Pada malam hari dilanjutkan dengan ibadah syukur yang dipimpin Pastor Fransiskus Kandunmas. Otis Kotadini melaporkan. Allah Ishak dan Allah Yakub. Sebanyak 104 generasi muda Islam mengikuti lomba MTQ tingkat Kecamatan Teluk Ambon Baguala. Lomba ini dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman dan pendalaman generasi muda Islam akan kandungan Al-Quran. Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Kecamatan Teluk Ambon Baguala menggelar Musyabakah Tilawatil Quran pagi kemarin. Pergelaran MTQ itu bertujuan untuk mengamalkan Al-Quran bagi generasi muda di Kecamatan Teluk Ambon Baguala. Camat Baguala Megi Lekatompesi mengatakan lomba MTQ merupakan suatu kegiatan yang positif dan bermanfaat dalam meningkatkan kualitas keimanan bagi generasi muda.
Peningkatan kualitas keimanan bagi generasi muda harus terus dilakukan untuk menangkal arus modernisasi. Selain meningkatkan keimanan, pergelaran MTQ mampu mempererat dan memperkokoh ukhuwah Islamiyah melalui syiar Al-Quran bagi generasi muda. Jadi melalui MTQ Kecamatan Teluk Ambon Baguala, harapan kami supaya nilai-nilai Islam, syiar Islam itu boleh dikumandangkan. Jadi artinya apabila nilai-nilai Al-Quran itu, pemahaman terhadap Al-Quran tertanam di dalam hati kita, demikian juga di dalam kehidupan. Dengan demikian lewat MTQ Kecamatan Teluk Ambon Baguala kita tingkatkan kerukunan hidup umat beragama, saling menghormati antar umat beragama. Itu yang paling penting, dan syiar Islam itu benar-benar membumi di Kecamatan Teluk Ambon Baguala. Kepala Urusan Agama Kecamatan Teluk Ambon Baguala, Hussein Henan, mengatakan pembacaan, penghafalan, dan pengamalan Al-Quran harus diterapkan sejak dini kepada generasi muda melalui perlombaan, salah satunya MTQ. Dengannya generasi muda menjadi lebih pandai membaca dan memahami nilai-nilai Al-Quran secara lebih baik. Menurut Henan, pembacaan Al-Quran hendaknya dihayati dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal itu dapat memperkuat spiritualitas pada masa-masa mendatang. Selain membuka MTQ, Camat Baguala juga melantik Dewan Hakim MTQ Kecamatan Baguala. Camat menyatakan Dewan Hakim harus mengedepankan kualitas para kafilah. Hal itu dapat melahirkan kafilah-kafilah dari Kecamatan Baguala yang berkualitas untuk berlaga dalam MTQ tingkat Kota Ambon maupun tingkat Provinsi Maluku. Pergelaran Musyabakah Tilawatil Quran di Kecamatan Teluk Ambon Baguala dipertandingkan 6 mata lomba. MTQ itu diikuti 104 peserta dan berlangsung 2 hari. Fani Letahid melaporkan. PT Bank Maluku kembali menyelenggarakan penarikan undian tabungan Mutiara tahun 2016. Hadiah utama dalam gebiar itu adalah 1 unit mobil. Meski diguyur hujan Sabtu pekan lalu, gebiar undian tabungan Mutiara Tamura PT Bank Maluku Maluku Utara yang berlangsung di lapangan Merdeka Ambon tetap digelar. Ribuan nasabah hadir dalam gebiar undian berhadiah itu. Pengundian berbagai macam hadiah yang telah disiapkan panitia pada HUT ke-55 PT Bank Maluku Maluku Utara tahun 2016 nantinya akan dibagikan kepada para pemenang sesuai nomor rekening nasabah Tamura. Penarikan undian Tamura PT Bank Maluku tahun ini berupa 1 unit mobil Toyota Agya, 2 unit motor Mio MCCW, 6 unit televisi 40 inch dan sejumlah peralatan rumah tangga lainnya serta uang tunai ratusan juta rupiah. Khusus untuk hadiah utama 1 unit mobil Toyota Agya, pengundiannya dilakukan Gubernur Maluku Said Asagaf diraih nasabah dari PT Bank Maluku Maluku Utara Cabang Tual. Direktur Utama PT Bank Maluku Maluku Utara Burhanuddin Waliulu mengatakan Bank Maluku saat ini masih tergolong sehat, kendati diterpa sejumlah masalah berkaitan dengan penyaluran kredit hingga pembelian kantor cabang pembantu di Surabaya. Peningkatan pelayanan yang berbasis teknologi terus dilakukan sesuai tuntutan pasar dan kebutuhan operasional bank, yakni layanan ATM, transaksi, penyetoran, dan kiriman uang antar nasabah di seluruh Indonesia. Adanya HUT ini kita mengajarkan biar penarikan undian Tamura yang alhamdulillah sudah syukur kita sudah melaksanakan hari ini. Memang bisa kita tadi ada hadiah-hadiah yang meskipun tidak terlalu besar, tapi memang ada mobil, ada sepeda motor, dan hadiah-hadiah lain memang hampir 400 jutaan lebih, ratusan juta lah kita. Gubernur Maluku Said Asagaf saat penarikan undian itu mengakui kondisi PT Bank Maluku yang didirikan 25 Oktober 1961 saat ini tergolong cukup sehat. Seluruh transaksi keuangan diawasi oleh Bank Indonesia maupun Otoritas Jasa Keuangan OJK. Gubernur berharap berbagai masalah yang dialami tidak melemahkan posisi Bank Maluku Maluku Utara sebagai penunjang pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Maluku dan Maluku Utara. Rahmalatu Konsina dan Junaidi Asril melaporkan. Para pelajar di Kabupaten Seram bagian Timur yang menjadi atlet pencaksilat Singa Barong akan mewakili Provinsi Maluku
pada Pekan Olahraga Pelajar Wilayah Timur di Papua bulan ini. Mereka bertekad mengharumkan nama Maluku di event tersebut. Pencak silat Singabarong Seram Bagian Timur dipilih mewakili Maluku dalam menghadapi Pekan Olahraga Pelajar Wilayah Timur Indonesia. Event tersebut akan dihelat pada tanggal 20 bulan ini di Papua. Untuk mendapatkan atlet terbaik, pencak silat Singabarong SBT melakukan seleksi. Dari 39 pesilat akan dipilih 20 untuk mengikuti event tersebut. Saat ini mereka menjalani pemusatan latihan di Bula. Para pesilat yang dipersiapkan adalah pelajar SMP dan SMA. Pelatih pencak silat Singabarong SBT Karno Rumalutur mengatakan, persiapan menghadapi Pekan Olahraga Pelajar Wilayah Timur Indonesia tahun 2016 telah dilakukan selama 6 bulan terakhir. Para pelajar yang dipilih diantaranya akan diutus untuk berlaga di kelas tanding. Persiapan ada 29 orang. 29 orang itu terdiri dari kelas tanding dan TGR. Tim Singabarong Seram Bagian Timur optimis akan meraih prestasi maksimal dengan memasang target 2 emas dan 2 perak. Optimisme itu berkaca dari pengalaman bahwa setiap kali bertanding, pesilat Singabarong Seram Bagian Timur selalu pulang membawa medali. Sebagai bentuk penghargaan terhadap atlet yang berprestasi, pihaknya berupaya agar para pesilat yang berprestasi memperoleh beasiswa dari pemerintah. Mansur Boyenau melaporkan.